Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Sungai Liat, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di kesempatan saat ini ya dalam kelas inspirasi yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk Anda yang dimana mungkin saat ini anak-anak remaja itu masih bingung juga ya dengan cita-cita tuh pengen jadi apa ya. Dan pendengar, saat ini kita akan memberikan sebuah inspirasi untuk Anda terkait profesi seorang bidan ya, dan memang seperti yang kita ketahui, bidan merupakan salah satu profesi yang erat kaitannya dengan keselamatan orang banyak. Profesi yang mulia serta penuh tanggung jawab lahir dari sebuah ketulusan. Saat ini kita menghadirkan narasumber ya, seorang bidan, yaitu ada Ibu Dini Rahmawati ya, MD Kebidanan berprofesi sebagai bidan. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Selamat pagi. Kabar baik? Alhamdulillah. Aduh, suaranya tuh loh ya. Bikin hati jadi adem banget gitu Bu ya. Oke, Ibu adalah seorang bidan ya, seperti itu. Dan nanti juga kita akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang juga ya bersama pendengar juga. Dan untuk Anda pendengar di kesempatan saat ini yang ingin bergabung ya, mungkin ingin bertanya tentang apa yang diceritakan oleh Ibu Dini ya, ataupun kurang jelas, atau mungkin ada ingin mendapatkan sebuah masukan juga ya ataupun inspirasi, silakan bergabung bersama kami di line telepon 94302 ya, dan juga di WhatsApp kami 0811717922 atau bisa melalui Facebook kami di RRI Pro 2 Sungai Liat. Baik, untuk Ibu Dini mungkin bisa menceritakan awal karirnya ya sebelum menjadi seorang bidan seperti apa perjuangannya seperti itu. Silakan Ibu. Saya asal saya dari Bandung. Saya sebetulnya dulu itu jauh untuk bercita-cita menjadi seorang bidan. Saya pengennya berkuliah di Unpad dan sebagainya. Kemudian orang tua menyuruh saya untuk kuliah di kesehatan, ya kita ikutin. Ternyata setelah kuliah, setelah praktek, ada hal yang menarik di dunia kesehatan ini. Alhamdulillah sekarang masih terasa pesan orang tua saya bahwa hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang menjadi motivasi saya untuk menolong sesama ya, mungkin dengan profesi saya sebagai seorang bidan mungkin sedikitnya bisa membantu gitu. Kemudian pada tahun 2016 selain bidan saya juga mengikuti pelatihan baby spa di Solo bersama Mas Budi Nursilindo. Kemudian saya turun ke lapangan di wilayah Bangka Belitung melalui promosi-promosi. Selain itu juga bidan tetap jalan. Lebih spesifik lagi sekarang ke baby spa-nya gitu. Kemudian kalau ada suka dukanya menjadi seorang bidan dan menjadi seorang owner baby spa, di mana kita mempunyai karir yang benar-benar harus bisa membagi waktu antara keluarga, masyarakat, dan di baby spa itu sendiri. Selama ini alhamdulillah banyak yang mendukung, terutama suami saya mendukung karir saya. Dan kalau kita nih merasa jadi terharu gitu kan, sampai begitu perjuangan keluarga saya tuh untuk mencapai ke sini nih luar biasa gitu. Kalau untuk bidan itu sendiri, saya tetap saya merasa bangga menjadi seorang bidan karena apalagi di era sekarang, di zaman sekarang yang tengah booming COVID. Jadi kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat.
melalui baby spa juga setiap anak berpijat atau apa kita ajarkan bagaimana pola hidup yang bersih itu seperti apa, seperti itu. Makanan yang bergizi yang baik itu seperti apa, sehingga kita bisa memantau, orang tua juga bisa memantau lebih ke kesehatan anaknya, sehingga untuk daya tahan tubuhnya juga bagus gitu. Nah itu salah satunya. Iya, itu dia ya sedikit pemaparan singkat dari Ibu Dini ya, dari prosesnya menjadi seorang bidan yang mungkin dari awal tuh nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Ada. Jauh untuk menjadi jauh kepikiran untuk menjadi seorang bidan seperti itu. Betul. Baik. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Sungai Liat Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya, kembali pendengar ya, masih di kelas inspirasi. Saat ini kami hadir untuk ke Anda ya, dan juga masih bersama seorang bidan ya pendengar, yaitu ada bidan Dini. Biasanya kalau bidan tuh dipanggil ibu gitu ya Bu ya. Kalaupun kita banyak nih dulu ibu-ibu muda yang masih 20 tahun terpanggilnya ibu, Bu bidannya juga panggilnya ibu gitu ya, karena katanya udah jadi ibu-ibu gitu ya. Oke. Dan ya tadi sudah sedikit bercerita nih pendengar ya, seputar awal sebelum memulai profesinya menjadi seorang bidan yang sekali lagi nggak pernah kepikiran sama sekali. Kita nggak tahu ya, kita tapi belum menceritakan bagaimana nih prosesnya ya, dari awal yang nggak suka ya, bagaimana menjalaninya seperti itu Bu ya, menyenangkankah atau mungkin diawali dengan rasa yang terpaksa kayak gitu kan, karena emang disuruh sama orang tua. Baik, untuk Anda yang pengen bergabung silakan pendengar ya, kita nantikan kebersamaan Anda. Baik, sebelum melanjutkan cerita Bu ya, ada yang sudah yang bergabung di kesempatan saat ini. Ada ya, assalamualaikum Bu ya. Saya Citra di Belinyu, mau tanya, saya pengen jadi bidan tapi takut sama darah. Aduh ya, menurut Ibu ada tips nggak nih buat saya ya Bu, kalau lulus sekolah pengen lanjut jadi bidan, soalnya mau jadi bidan soalnya, terima kasih Bu ya. Gimana tuh mau jadi bidan tapi takut sama darah? Ada sih, teman saya juga seperti itu dulu. Teman sekampus saya memang dia takut melihat darah, ada yang sampai pingsan. Iya, tapi seiring berjalannya waktu, dilihat dari ini insya Allah kuat, itu motivasi dari diri. Apalagi ada keinginan jadi bidannya memang dari awal ya, itu udah mulai alhamdulillah banget itu. Saya juga yang udah tengah-tengah semester baru merasakan enaknya jadi bidan itu, ya alhamdulillah sih. Kalau dulu kalau saya itu alhamdulillah udah ada takut sih dengan darah-darah. Cuman kalau misalnya ada takut seperti itu, bisa memberanikan diri, sugesti diri sendiri, mengsugesti diri sendiri, itu yang lebih ininya. Oke, jadi tipsnya adalah memberikan sugesti positif terhadap diri sendiri gitu ya, bukan sugesti yang negatif nih ya. Pokoknya nggak boleh takut seperti itu Bu ya. Oke, itu dia tips sederhana sekali, yaitu dengan memberikan sugesti yang positif terhadap diri sendiri, nggak boleh takut sama darah. Oke, lanjut lagi nih Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada Kafka di Jebus ya, katanya mau tanya nih, profesi bidan kan identik itu dengan kaum Hawa. Nah, sedangkan saya sendiri adalah laki-laki, takutnya nanti dapat olok-olokan dari orang-orang. Kira-kira gimana nih menurut Ibu menanggapi hal tersebut? Jadi kalau biasanya Ibu bidan, sekarang ada Bapak bidan gitu ya. Kalau laki-laki sih lebih cenderung ke perawat ya. Karena dunia keperawatan itu sangat luar biasa juga sih, sama dengan bidan. Jadi kalau untuk yang para cowok nih, mendingan keperawatan aja deh. Perawatan lebih luas. Karena nggak ada sih bidan yang cowok untuk sekarang. Kalau dokter mungkin, dokter kan ada yang cowok, tapi kalau bidan kan belum ada. Jadi
bisa lari ke perawat juga. Oke, kalau nggak ke perawat langsung ke dokter aja. Iya gitu ke dokter aja. Jadi disaranin nih sama Ibu Dini ya untuk masuk ke perawat aja atau dokter aja sekalian gitu ya. Ini buat Kafka di Jebus. Baik, untuk Anda yang mungkin masih punya pertanyaan, silakan ya, kita nantikan kebersamaan Anda pendengar ya di kesempatan saat ini ya, bisa bergabung di WhatsApp kami 0811 717 9222. Ada lagi nih Bu, ada Fizi ya. Kak, ini Fizi mau tanya nih ya, apa sih rintangan paling sulit dihadapi selama perjuangan sampai jadi seorang bidan? Ada rintangan nih. Yang jelas sih rintangan itu kita lebih banyak praktek di lapangan. Praktek di lapangan misal seperti di rumah sakit kalau lagi kuliah nih ya, praktek di rumah sakit. Nah itulah yang kadang kan memang ada apa yang kita tidak tahu di dalam, berbeda sekali di lapangan dengan teori. Nah itu merupakan salah satu rintangan, dan bagaimana kita menyikapinya ya, kita lebih bisa menjadi studi banding antara praktek dan teori. Itu aja sih. Kalau rintangan untuk ininya justru nanti di praktek mandiri, atau misalnya setelah jadi bidan, itu sih yang menjadi suatu rintangan karena kita menolong persalinan itu dengan kecepatan kita seperti apa gitu. Itu sih dengan tanggung jawab juga, harus menyelamatkan 2 nyawa seperti itu Bu ya. Oke, jadi rintangannya adalah pada saat terjun ke lapangan langsung. Tapi kalau kebanyakan anak-anak sih lebih senangnya justru praktek itu adalah hal yang ditunggu-tunggu seperti itu Bu ya. Jadi ketimbang dengerin teori, mending dengerin teori sambil langsung ke prakteknya aja. Lebih cepat praktek daripada teori. Tapi mungkin ada sesuatu yang dari teorinya susah untuk diaplikasikan, mungkin mesti terkendala di situ kali ya, jadi rintangan Bu ya. Oke deh. RRI Sengeliat tertanggap bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru ya, masih di kelas inspirasi pendengar ya, untuk Anda ya seputar profesi menjadi seorang bidan ya. Untuk inspirasinya buat Anda yang mungkin masih galau juga nih, pengen jadi bidan nih, yang dipersiapkan apa aja gitu ya, cerita suka dukanya seperti apa ya, bersama Ibu Dini Rahmawati. Ya, silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 94302 ya, dan juga bisa di WhatsApp 0811 717 9222 ya. Dan Ibu kembali ada yang sudah bergabung di kesempatan saat ini ya. Selamat pagi menjelang siang Kakak, ada Saki di Sungai Liat ya, katanya mau tanya dengan bidan Dini ya, apa nih suka duka menjadi seorang bidan Bu, dan apakah ada keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang bidan? Mungkin maksud di sini keahlian khusus sebelum menjadi seorang bidan, persyaratannya seperti itu. Silakan dijawab. Kalau menjadi seorang bidan itu kan mengikuti kuliah dulu, kuliah selama 3 tahun. Nah itu di dalam kuliah itulah kita belajar semua dari nol, dari SMA misalkan kita dasarnya dari SMA atau dari SMK. Ketika masuk ke kuliah kebidanan, disitulah kita belajar, disitulah sebuah proses dimulai. Intinya sih kita berani menghadapi kedepannya itu. Misalnya gini, oh saya nih berani untuk menolong persalinan nanti nih kalau sudah lulus misalnya. Nah itu kan merupakan di kuliah itu merupakan suatu proses, disitulah dia belajar dengan bersungguh-sungguh gitu di situ. Itu sih kalau ininya sih keberanian aja sih. Karena kalau misalnya nggak berani, misalnya lihat darah takut atau melihat ibu melahirkan takut, nah itu agak susah gitu. Makanya harus ditanamkan tadi itu sugesti itu. Nah, kemudian kan motivasi kita untuk menjadi bidan itu apa gitu. Itu kan tergantung di diri kita masing-masing. Berarti keahlian yang harus dimiliki adalah pertama adalah keberanian yang keberanian. Dan motivasinya untuk jadi seorang bidan itu apa sih, seperti itu Bu ya. Oke, lanjut lagi nih Bu, ada Yura di Pari Padang. Pagi Kakak dan Ibunya pagi ya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara Ibu agar menjadi bidan yang dikenal banyak orang? Wah, kayak artis dong ya. Gimana Bu?
Kalau bidang yang lebih dikenal banyak orang itu dengan seiringnya waktu sih tergantung kita juga. Gimana kita ramahnya kepada masyarakat, gimana kita welcome-nya kepada masyarakat, mungkin kan kepada ibu-ibu, atau misalnya ada nih bidan itu yang memang enak benar diajak ngobrol gitu kan, jadi mau ke situ juga udah enak duluan gitu, udah betah duluan, itu banyak bidan seperti itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana pendekatan kepada masyarakat, ya kemudian juga bagaimana menyapa mereka, berhadapan langsung, dan bagaimana membuat masyarakat itu nyaman ya ketika berkonsultasi dengan ibu seperti itu. Mungkin bisa diceritakan juga nih Bu, bagaimana sekarang udah buka praktek juga. Iya. Sudah. Nah, bagaimana awalnya yang namanya memulai usaha dari nol gitu kan, yang nggak mungkin langsung tiba-tiba banyak gitu. Mungkin ada bisa diceritakan juga nih suka dukanya dari awal membuka praktek izin bidan seperti itu Bu. Kalau saya sih awal dari buka praktek itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Karena saya di rumah yang sekarang saya tempati itu 11 tahun saya di situ, dan menjadi warga baru ya, kita pendekatan ke masyarakat juga seperti itu, dan mulai satu dari mulut ke mulut itu mempromosikan kita untuk ke tempat kita, itu sih yang itunya berjalan waktu aja. Cuman memang udah setahun 2 tahun sih untuk seperti itu. Memupuk kepercayaan dari dari para masyarakat itu yang memang benar-benar harus kita jaga. Jadi semuanya butuh proses ya Bu ya. Butuh proses. Dia nggak bisa tiba-tiba langsung ngetop aja ya. Artis aja butuh proses gitu ya Bu ya. Juga yang ini para bidan senior juga prosesnya lama gitu, nggak setahun 2 tahun gitu. Beliau para senior saya juga terkenalnya memang berdasarkan pengalaman beliau kan. Itu jadi proses saja. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu nih kalau ternyata hidup itu memang butuh proses gitu Bu ya, nggak bisa langsung sukses. Baik, kembali selamat pagi nih, ada Syaira Amani di Kampung Jawa ya, katanya saya ada rencana mau masuk kuliah kebidanan tahun ini tapi masih minim pengetahuan tentang biaya kuliahnya ya. Kira-kira seperti apa sih beban biaya di jurusan tersebut? Ya, nanyain biayanya gimana Bu? Kalau biaya itu relatif ya, pilih yang negeri aja dulu, nyoba yang di Poltekkes, yang negeri dulu lah. Kalaupun swasta juga tidak terlalu mahal juga sih. Cuman diusahakan dulu aja, semaksimal mungkin diusahakan di negeri dulu, di Poltekkes dulu, kan ada di Pangkal Pinang di Poltekkes itu. Kalau untuk misalnya nih ya, beban biaya itu memang cukup besar atau seperti apa nih? Kalau saya sendiri sih dulu lumayan, karena saya di swasta. Jadi ya lumayan dibandingkan dengan negeri, ya lumayan jauh sih itu. Lumayan jauh untuk beban biayanya ya. Oke, jadi diusahakan dulu nih untuk sebisa mungkin untuk masuk negeri gitu ya, untuk meringankan juga kalau memang bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang bidan ya. Oke. Ya, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan, masih kita nantikan kebersamaan Anda hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk line telepon silakan di 94302 dengan kode area 0717, atau mungkin bisa di WhatsApp kami 0811717922, atau bisa langsung komen aja di Facebook Pro 2 ya, di RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Oke deh, masih mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi juga kepada masyarakat nih Bu ya, terkait motivasi tadi sudah gitu ya. Nah, mungkin ada sebuah rahasia ya, ataupun kiat-kiat suksesnya untuk menjadi seorang bidan. Kiat-kiatnya sih sama sih semua, harus bekerja keras. Intinya itu sih. Kita untuk menggapai sesuatu itu kita tidak bisa tanpa proses. Semua dengan proses, dengan bekerja keras, dengan kesungguhan kita. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, kesuksesan itu bisa diraih dengan sendirinya. Gitu.
Kemudian satu lagi, jangan sombong. Oke. Jangan sombong, itu aja sih. Oke. Yang paling penting jangan sombong ya, Bu ya. Oke, bersungguh-sungguh, kerja keras ya, dan menyadari kalau hidup itu butuh proses seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Bu, ada Lili ya. Assalamualaikum Bu, saya Lili di Mentok ya. Gimana nih menurut Ibu sekarang, kan orang kalau lahiran tuh lebih banyak ke dokter kandungan langsung ya daripada ke bidan. Nah, gimana nih menurut Ibu caranya agar bidan tetap dipercaya di masyarakat? Gimana itu caranya, Bu? Kalau masalah lahiran dimanapun itu kan sebenarnya tergantung dari pasien itu sendiri ya, dari ibu itu sendiri. Apalagi sekarang dengan BPJS, nah seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa ini. Cuman ya itu tadi, dengan pendekatan tadi, dengan obrolan tadi, banyak sih yang, apalagi sekarang sih musim COVID, banyak yang lari ke bidan juga sih. Daripada ke ini. Gitu. Jadi di tengah saat pandemi saat ini ternyata masyarakat banyak larinya ke bidan ketimbang di rumah sakit ya. Oke, ataupun ke dokter kandungan. Untuk bidan BPJS bisa nggak? Ada sebagian. Ada yang bisa, ada yang nggak? Iya, kalau saya tidak bekerja sama. Tidak ya. Oke, jadi mandiri ya, Bu ya. Oke, lanjut lagi nih. Ada Oh ya, Assalamualaikum Kakak dan Ibunya. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sama Ibu Dini ya. Gimana sih pengalaman pertama Ibu waktu pertama kali bantu orang buat lahiran? Perasaan Ibu Dini saat itu gimana nih? Kan jadi pasien pertama nih. Gimana Bu? Kebetulan saya sudah setelah lulus dari kebidanan, saya mengikuti asuhan persalinan normal. Di situ kita banyak belajar, dan pas saat praktek di lapangan, aduh itu shock bener ya, antara berani, antara takut, aduh gimana nantinya, tapi bismillah aja sih, alhamdulillah sih gitu. Cuman kalau persalinan itu, melahirkan itu bisa yang kita anggap akan lancar, ternyata ada halangan. Nah itu sih yang harus siap di kitanya. Itu tadi, berani tadi, harus siap rujuk, ibaratnya seperti itu. Jadi kecepatan kita gitu. Kededep pasti Bu ya? Kededep banget. Oke, semua tanggung jawabnya harus dipikul gitu Bu ya. Ini harus selamat seperti itu. Dan memang kendalanya mungkin ketika ada persalinan yang tiba-tiba di luar prediksi, ternyata harus dirujuk ke rumah sakit. Dan itu pun udah dipersiapkan terlebih dahulu juga ya, mentalnya Bu ya. Jadi mental ya. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Selamat pagi menjelang siang, Ibu ya, saya Tasya di Pagarawan. Kan ada nih sebagian mahasiswa bidan yang berhenti di tengah perkuliahannya karena menganggap belajar bidan itu sulit. Jadi menurut Ibu bagaimana cara menghindari hal tersebut ya, berhenti di tengah jalan nih Bu? Karena kalau wajar sih hal tersebut, karena memang remaja ini kan lagi perubahannya. Jadi itu tadi berasal dari hati nurani sendiri atau dari keinginan orang tua. Nah itu, kalau kita sayang dengan orang tua, kita jalani proses itu tidak lama kok. 3 tahun itu menjadi seorang bidan itu bukan hal yang lama bila kita sungguh-sungguh mengerjakannya gitu. Tapi walaupun ya awalnya memang terpaksa, saya juga baru menyadari sih, orang tua mana sih yang istilahnya menjerumuskan anak. Justru kan pengennya memang anak itu menjadi sukses ke ininya. Cuman kalau remaja ini kan kadang-kadang memang egonya yang masih tinggi gitu. Jadi sulit sedikit, udahlah ini aja. Nah itu sebuah tantangan juga itu di tengah jalan itu. Moodnya itu masih naik turun. Iya, jangan diinikan egoisnya lah. Kita mikirin ke orang tua juga yang susah payah mengeluarkan biaya untuk kita kuliah gitu kan. Sia-sia, nanti justru di saat sudah berumah tangga baru terasa. Sudah kita punya anak baru terasa, oh iya dulu orang tua menyuruh saya kayak gini, coba kalau saya kesini jadinya kayak mana gitu. Itulah. Jadi penyesalannya di akhir gitu ya? Iya betul. Oke, karena kalau di awal pendaftaran gitu ya.
Oke, nanti kita lanjutin lagi nih ya untuk bincang-bincangnya ataupun juga sesi tanya jawabnya ya sama Ibu bidan kita, Ibu Dini Rahmawati ya. Silakan tetap bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga telepon, dan pastikan terus bersama kami di RRI Sungai Liat Rada Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. RRI Sungai Liat Rada Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Ya, pendengar di kelas inspirasi ya, dari seorang ibu bidan, Ibu Dini Rahmawati ya, yang dimana berprofesi menjadi seorang bidan ya, seperti itu. Oke deh, kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda ya di WhatsApp 0811717922, atau mungkin bisa di line telepon ya 94302, silakan ya, dan kami akan temani Anda hingga nantinya pukul 10 lewat pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu kita akan ikuti juga warta berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Ya, kembali nih bercerita sedikit juga gitu ya. Kalau tadi sih rintangan ya selama kuliah itu pernah nggak sih ataupun selama menjalani proses sampai dengan menjadi seorang bidan, Ibu mungkin bisa menceritakan pernah melewati titik terendah ya menjadi seorang bidan, dan bagaimana untuk bisa bangkit kembali? Di dalam proses kuliah dulu pernah memang saya sempat mau keluar karena dimarahin senior waktu praktek. Aduh, kok orang tua saya aja tidak marah, kenapa senior ini marah? Tapi saya tahan-tahan, orang tua saya mendukung saya full. Sabar, ini adalah proses sabar yang dilalui. Memang benar-benar itu sempat saya mau keluar, benar itu udah 3 hari saya nggak kuliah, pengen keluar. Cuman mama saya mendekati, ngobrol-ngobrol, baru terbuka lagi pikirannya, baru mau lagi kuliah. Namanya juga kan masih remaja, masih labil lah, masih mut-mutan tadi. Itu alhamdulillah sih. Itu pada saat menjalani ataupun menuju proses yang menjadi seorang bidan, itu adalah dibentak sama kakak tingkatnya gitu ya pada saat kuliah ya, pendengar. Ini agak-agak baperan juga gitu ya, Bu ya. Ceritanya. Iya. Oke, nggak bisa dibentak dikit gitu ya, apalagi ngebandingin sama orang tua, ini nggak pernah ngebentak kok kalian yang bentak gitu ya. Oke, itu adalah prosesnya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih titik nolnya pada saat sudah menjadi seorang bidan, yang paling berat yang pernah dihadapi. Kalau untuk menjadi seorang bidan itu yang ngedropnya ada rasa trauma ketika kita menghadapi persalinan yang tiba-tiba sulit. Itu yang pengen setelah itu tuh shock kan, kita kan ikutan shock, sudah dirujuk, sudah apa, baru kita berpikir, ih kok seperti ini gitu kan, berat banget gitu, gimana kalau misalnya pasiennya kenapa gitu kan, ada rasa down sendiri. Cuman suami yang memotivasi bahwa inilah ibadah kita gitu, ibadah mama memang seperti ini gitu, jalan mama seperti ini, jadi harus semangat gitu. Nah itu sih ininya. Memang benar-benar aduh shock, yang namanya ini kan sudah lahiran di tengah-tengah, ibaratnya ada hal yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya gitu. Jadi ketika disitulah kita sibuk, disitulah kita merujuk pasien ke rumah sakit. Nah di situ kadang ada rasa trauma, yang seperti apa ya, kok bisa gitu loh seperti ini gitu kan. Cuman kembali lagi mungkin Allah sedang menguji gitu. Oke, cara bangkitnya selain tadi berpikiran positif, apa lagi nih mungkin cara bangkit dari titik nol yang Ibu rasakan tadi? Saya melihat anak-anak. Oke. Melihat anak-anak, 3 anak saya yang saya menjadi contoh bagi mereka, bagaimana perjuangan seorang bidan untuk masyarakat, bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anak-anak. Nah disitulah kita bangkit kembali karena ngelihat anak-anak gitu. Oke, jadi itu dia ya sedikit cerita dari Ibu Dini Rahmawati, bagaimana
bangkit kembali ya, dimana setiap orang pasti pernah di titik terendah seperti itu Bu ya. Jadi anak-anak menjadi suatu kekuatan ibu seperti itu ya, dan juga tanggung jawab yang penuh ya, menganggap itu adalah sebuah ibadah juga. Gerak cepat harus dilakukan ya Bu ya, untuk seorang bidan. Oke deh. Nggak bisa lemah gemulai, nggak bisa. Iya, dan juga harus cepat mengambil keputusan kali Bu ya. Jadi itu adalah suka dukanya ya pendengar, bagaimana bisa bangkit kembali dari kita yang berada di posisi terendah. Oke deh, ada lagi yang bergabung nih Bu, ada Aska ya. Ibu umur berapa sudah jadi bidan? Umur berapa udah jadi bidan? Umur 23-an lah. 23. Iya. Jadi umur 17 atau 18 sudah kuliah. 23 tahun itu mudah banget ya Bu ya. Mudah banget 23 tahun udah jadi seorang bidan dan udah dapetin udah bisa memegang satu pasien seperti itu. Udah sih, saya lama vakum. Cukup Lama vakum karena setelah kuliah saya menikah, saya mempunyai anak, mengikuti pelatihan sebelum kita turun ke pasien, baru kita ini kan sekitar tahun 2006-an, 2006-2007. Oke, jadi dapat pasien pertamanya itu kapan? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Umurnya masih muda banget. Masih, alhamdulillah sih anak 2 sih. Oh, udah anak bubur dapat satu pasien gitu ya. Jadi memang cukup panjang prosesnya untuk menangani pasien gitu Bu ya. Jadi perlu persiapan yang memang matang ya. Iya, karena memang ketakutan itu sendiri kan. Jadi modal utama kita tuh harus berani. Ketika kita menghadapi rasa takut ya kayak gitulah, jadi telat jadi. Oke. Jadi mengumpulkan keberaniannya itu yang cukup lama gitu Bu ya. Oke deh, itu dia ya mendengar untuk bincang-bincang kita bersama Ibu Dini Rahmawati. Baik Ibu, di sesi terakhir kebersamaan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mungkin saat ini juga lulus sekolah gitu ya, pengen punya cita-cita jadi bidan, cuman agak-agak bingung juga persiapan apa sih yang harus dilakukan, mungkin bisa disampaikan ataupun motivasi yang bisa diberikan kepada pendengar. Kalau untuk para remaja yang baru mau mengambil kuliah, apalagi bidan, itu kan berarti sudah ada keinginan dari diri sendiri, dan itu memang prosesnya memang berat, tapi kalau itu dari hati kita, insya Allah sih yang berat juga terasa ringan gitu. Terus tuh jangan ragu untuk mengambil keputusan, karena hidup itu adalah pilihan. Untuk menentukan masa depan. Oke, bisa dibilang life choice ya. Iya. Oke deh. Hidup adalah sebuah pilihan ya pendengar. Itu dia sedikit cerita Ibu Dini Rahmawati di kesempatan saat ini, dan pastikan terus bersama kami di RRI Sungai Liat terhadap tanggap bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, mendengar masih di RRI Sungai Liat terhadap tanggap bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya, Bu Dini Rahmawati, dari kebersamaan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya sudah menyempatkan untuk hadir di sini gitu ya, memberikan motivasi juga, inspirasi untuk menjadi seorang bidan yang pada akhirnya mungkin tadi sempat bercerita sedikit kalau Ibu juga aktif di luar bidan gitu ya, tapi lebih tetap kepada kesehatan ya. Oke, di spa baby seperti itu Bu ya. Oke, dan sekali lagi untuk pendengar, semoga aja cerita dari Ibu Dini Rahmawati ini bisa menginspirasi Anda, bisa memotivasi Anda, dan juga ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapetin dari seorang Ibu Dini Rahmawati yang awalnya nggak kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang bidan gitu ya, tapi ternyata sekarang jadi seorang bidan. Itu akibat dari desakan dari orang tua, yang tentunya setiap orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya ya, dan juga adalah memegang pesan orang tua, di mana orang tua mengatakan hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu dia suatu kebanggaan juga dari Bu Dini Rahmawati yang mengatakan bangga menjadi seorang bidan. Oke, itu dia pendengar ya, kelas inspirasi untuk hari ini kami hadirkan untuk Anda, dan sekali lagi semoga memotivasi Anda, menginspirasi Anda. Dan sekali lagi untuk Ibu Dini Rahmawati, selamat siang, terima kasih waktunya, terima kasih ceritanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama.
Baik, ya pendengar, demikianlah kami hadirkan kelas inspirasi untuk Anda. Berikutnya menjelang pukul 11 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita olahraga ya bersama Pro 3 Jakarta. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.